berhubung guru kita Al-Habib Fahmi Al-Mahdali akan ada acara, oleh karena itu marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Nanti penampilan akan dilanjut setelah ceramah agama guru kita Al-Habib Fahmi Al-Mahdali. Oleh karena itu kepada para jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Mahdali. Kepada beliau, falyatafaddal alaihi mashkur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya ada 3.000 lebih, yang jawabnya cuma sedikit. Sekali lagi tes kupingnya ya, mudah-mudahan yang jawab salam, utangnya dilunasin sama Allah. Masuk surga bersama Rasulullah, amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal azwaj sayyidina Muhammad wal ashabi sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad tasliman katsira adada khalqihi wa radha nafsi wa jinata arsik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa sirrana umurana ya arhamar rahimin, amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan fik. Allahumma fana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Wa zidna ilman ya arhamar rahimin wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di ini malam kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita bisa terus berkumpul bersilaturahmi setiap tahunnya dalam rangka acara Maulidur Rasul serta acara haul orang tua daripada Bapak Hanafi. Mudah-mudahan dengan kumpulan ini Allah berikan kita keberkahan, amin. Allah berikan kita sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, lancarkan dan qabul semua hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan yang terpenting dan sangat penting, Allah jaga dan pelihara iman Islam kita sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita selalu diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam bimbingan dan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kelak di dalam surga bisa berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari Bapak Hanafi sebagai tuan rumah dan pimpinan Pondok Pesantren Bukit Sakinah, Bukit Ketenangan. Ya, mudah-mudahan Bapak Hanafi beserta keluarga diberikan sehat panjang umur. Amin. Dimudahkan, dilancarkan semua urusan-urusannya. Amin. Anak istrinya serta cucunya, mantunya diberikan, jadikan anak yang saleh salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, suami dan orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Bapak Dahyudin Kades Sukamaju dan Ustadz Nandang Rifai MUI Cilame. Benar ya? Ini kampung Cilame benar ya? Yang keempat Ustadz Abdul Haris. Yang kelima Ustadz Safik Munandar. Mana orangnya tadi ada tuh? Yang keenam Habib Fahmi Al-Mahdali. Oh, saya sendiri ini mah ada di sini. Yang ketujuh Ustadz Muhammad Reza Maulana Nurdin sebagai Qori internasional. Alhamdulillah udah ada di tengah-tengah kita. Yang ke-8 Kiai Haji Riki Yakub yang biasa dipanggil Jakatarub. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kebetulan beliau sudah pada datang, sudah pada hadir para guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah, bisa membimbing kita dengan ilmunya yang manfaat, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Habib ingin mengingatkan, karena Habib enggak lama ini bicara, karena dari kemarin Habib nih di sini. Ya, dari kemarin tidur sebentaran doang. Anginnya sepoi-sepoi, masuk angin. Jadi ingin mengingatkan, kalau enggak disampaikan Habib yang dosa, karena Habib yang tahu sedikit banyak ilmunya. Ya, kalau disampaikan takut banyak yang sakit hati. Karena ngapa? Karena menyangkut daripada kesenangan, menyangkut daripada kesenangan beberapa orang. Tapi kalau enggak disampaikan, saya yang dosa. Makanya dikatakan unzur mangol walatan zur mangol. Lihat perkataannya, jangan lihat siapa yang bicara. Mau anak kecil kah? Mau yang lebih kecil lagi kah? Mau masih yang nggak ngerti ilmu kah? Kalau itu hari dia mengeluarkan nasihat yang baik, ambil, pegang. Itu nasihat. Mungkin ini hari nggak kedengar. Besok atau lusa, mudah-mudahan tahun depan umur kita panjang baru bisa kita pakai. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting niatnya untuk memperbaiki diri. Kesimpulan daripada acara Maulidur Rasul yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, mencari pandangan daripada Allah dan Rasulnya dengan kita hadir di ini malam, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika yang hadir di sini ini bentuk cinta Allah kepada kita. Karena kenapa? Banyak orang yang mengetahui ini acara, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyebut namanya, menyebut nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul juga di akhirat kelak bersama Rasulullah. Amin. Ya rabbal alamin. Ingin mengingatkan lagi perihal niat. Ada orang yang niat datang dari rumahnya ikhlas, tulus, pengen menuntut ilmu, mendengarkan mau'izatun hasanah,
atau mengikuti lantunan zikir, zikir ratib, zikir maulid, atau salawat-salawat, yang insya Allah niat yang seperti itu akan mendapatkan niat yang sempurna, pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang karena temannya ada di sini ikut mau hadir. Ada yang datang pengen ngelirik-ngelirik. Ya. Ada yang datang pengen ngelirik-ngelirik. Ada yang datang pengen tahu doang. Bagaimana sini acara? Gimana sini acara? Tapi mudah-mudahan semua yang hadir di sini bakalan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahin segala urusannya dan diampuni segala dosa-dosanya serta dilunasin utang-utangnya. Aminnya banyak kalau utangnya bab urusan utang. Utang semua kayaknya nih. Yang pertama niatin dari rumah kita, ya Allah, saya niat berangkat ke acara maulid, ke acara hall, agar saya dan keluarga saya menjadi orang yang baik, ya Allah. Niatin seperti itu. Dan niatkan ketika kita mendengarkan mau'izatun hasanah agar meresap tuh ilmu di otak kita, di hati kita, dan sehingga bisa terlaksana segala macam ilmu yang keluar daripada si penceramah tersebut atau si guru tersebut. Niatin seperti itu. Biar kita ini punya keturunan yang baik. Karena kalau kita punya keturunan yang baik, insya Allah yang bakalan doain kita ntar di dalam kubur. Sebab apa? Sebab kita bakalan mati, hadirin. Kita ini hidup kita nggak lama. Nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu sejam 2 jam lagi. Kita nggak pernah tahu. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita pinta sama Allah agar kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harapan kita. Makanya niat yang baik-baik. Karena kita duduk berkumpul dengan orang-orang yang baik, tempat yang baik, insya Allah bakalan pulang jadi orang baik. Karena niat, inna amalu bin niat. Segala sesuatu tuh gimana niatnya. Kalau niatnya nggak ada, ngikut-ngikut temen atau nggak enak ada yang ngajakin, segitu doang yang dia dapat. Makanya nanti pulangnya nggak jadi apa-apa, nggak jadi perubahan buat dirinya. Tapi kalau dia niat bulat, tekad karena Allah dan Rasulnya, mengharap ridho daripada Allah, mengharap syafaat Sayyidina Muhammad SAW, insya Allah bakalan berubah dirinya. Amin. Ya Rabbal. Yang tadi Habib simpulin, intinya ingin mengingatkan perihal adab. Ya, perihal adab kita di majlis Rasulullah SAW. Ini majlis Rasulullah. Karena maulidu Rasul yang dibaca dan acara peringatan maulidu Rasul. Ini maulid Rasulullah. Yang tadi Habib bilang, kalau Habib sampein takutnya sakit hati. Tapi kalau nggak disampein, Habib yang dosa. Dikembaliin lagi, unzur mangol wala tanzur mangol. Ya, intinya apa sih Habib maksudnya? Adab diutamain sebelum ilmu. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi, untuk apa Allah mengutus engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Innama bu'istu liutamima ma karimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah ilmunya gampang masuk. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, cuman sekedar ilmu, iblis kurang apa ilmunya? Ya, iblis kurang apa ilmunya? Makanya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, beliau bilang apa? Aku lebih menghargai orang yang berakhlak ketimbang yang berilmu. Kalau sekedar ilmu, iblis kurang apa ilmunya? Al-Quran ditebalikin, bukan sekedar dibaca tapi diartiin sama tuh iblis. Sebab apa? Hebat ilmunya, luar biasa. Tapi akhlaknya, adabnya nggak ada. Akhlaknya, adabnya nggak ada.
Bahkan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, diusir dari sebab nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Sebab apa? Sebab kagak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Yang dilihat Nabi Adamnya, bukan perintah Allahnya. Kalau dia ngelihat itu perintah Allah, dia bakalan sujud bareng dengan malaikat, dengan para malaikat. Tapi karena dia ngelihat Nabi Adamnya, sombong, takabur, angkuh, dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptain dari tanah dan baru kemarin. Tapi saya, kata iblis, udah ribuan tahun di dalam surga, masa suruh sujud sama anak baru? Ibarat kata begitu. Nih takaburnya nih, sombongnya nih, dari sebab nggak ada adabnya. Paham ya? Kenapa iblis dikeluarin dari surga? Dari sebab nggak ada adabnya. Sekarang saya mau cerita sedikit. Sahibul Maulid Simtudurar Al-Imam Al-Gudub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi radhiyallahu an. Beliau pengarang Maulid Simtudurar, yang mana setiap karangan beliau itu selalu bermunajat kepada Allah dan meminta tuntunan rohaniyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi. Kenapa? Karena hatinya yang benar-benar suci, karena hatinya yang benar-benar mulia, mengharap ridha Allah dan mengharap daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi ketika ingin menyelesaikan itu maulid, beliau ketiduran, capek, ketiduran. Ketika ketiduran, bangun tidur, itu maulid sudah selesai. Subhanallah, itu maulid yang nerusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, banyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita enggak ada apa-apanya, ibadah kita enggak bakalan diterima. Percaya enggak? Enggak ada orang yang masuk surga karena ibadahnya enggak ada. Kalau bukan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Banyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita bakalan dapat bimbingan ruhaniyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zuriyahnya, para keturunannya, dan orang-orang yang ahli bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakalan ngebimbing kita, bakalan nuntun kita bagaimana kita hidup yang benar di atas muka bumi ini, agar kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin. Kembali lagi kepada Al-Habib Ali. Suatu waktu Habib Ali mempunyai pengajian. Ketika pembacaan maulid, itu Rasulullah selalu hadir ketika Habib Ali baru mengucap Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, asra fi badrin fil kauni asrak. Itu Rasulullah langsung hadir. Ingat nih, Habib Ali Sahibul Maulid Simtudurar, yang masa kecilnya 8 tahun 9 tahun udah bisa ketemu Rasulullah secara yakdotan, secara langsung. Kalau mimpi mah udah nggak dihitung dah. Ini secara langsung. Ketika baca maulid itu Rasulullah langsung hadir. Suatu ketika Habib Ali baca maulid, ini Rasulullah nggak hadir-hadir, nggak datang-datang. Sampai selesai pembacaan maulid, kagak datang Rasulullah. Diulang lagi sama Habib Ali. Ini insya Allah cerita ini pembelajaran buat kita, agar kedepannya kita bisa rubah akhlak kita ya, agar bisa
bisa ketemu dengan Rasulullah dan dapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pembacaan kedua Habib Ali sampai selesai juga kagak datang Rasulullah. Lalu Habib Ali memberanikan diri berdiri di antara jamaah. Kata Habib Ali apa? Di antara kalian ada yang mengantongi tembakau. Ada yang mengantongi tembakau. Saya harap yang mengantongi tembakau singkirkan dulu dari ini majlis. Salah satu muridnya bukannya tersinggung, justru dia merasa dari sabab dirinya Rasulullah nggak hadir, maka dia bangun singkirin itu tembakau. Ketika udah disingkirin itu tembakau jauh daripada itu majlis, kembali lagi itu orang. Ketika Habib Ali mengulang lagi pembacaan maulid, Ya Rabbi shalli ala Muhammad, itu Rasulullah langsung datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kita gimana dibilang cinta sama Rasul? Disebutin namanya aja nggak selawat kita. Nggak buru-buru bergema hati kita tuh ketika disebut nama Rasul. Dusta kita cinta sama Rasul. Bohong itu semua. Hadirin, kalau kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bakalan selamat di dunia, bakalan selamat di akhirat. Sebab apa? Sebab Rasulullah lah yang bakalan mensafati kita di dunia dan di akhirat. Hadirin tahu nggak perbedaan antara dunia dan akhirat? Tahu nggak? Diumpamakan oleh para ulama, dunia itu ibarat kita di dalam rahim ibu kita. Sempit apa lega? Sempit apa lega? Lingkupnya segitu sempit. Iya. Ini dunia sempit kecil. Akhirat sama aja kita keluar daripada rahim ibu kita. Luas gak tuh akhirat? Luas akhirat. Kalau urusan akhirat yang luas, yang nggak tahu kita bakalan surga atau neraka, dijamin sama Rasulullah agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dunia yang kecil. Ya, makanya banyakin salawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang memberi kita syafaat di dunia dan akhirat. Kita main imajinasi lagi. Kalau kita merenung dan memperhatikan tata surya dari bumi, matahari, bulan, bumi, planet. Ya, paham gak nih? Ini kita main imajinasi nih. Itu kalau kita lihat di tata surya, paham ya mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di tata surya, itu kalau di zoom out, diperjauh lagi, dijauhin, makin kecil apa makin gede? Makin kecil apa makin gede? Makin kecil. Di zoom out lagi, makin kecil makin gede? Makin kecil. Di zoom out lagi, makin kecil, bahkan dunia setitik. Biar paham nih maksudnya. Dunia setitik. Iya. Terus kitanya apa kabar? Kalau dilihat dunianya setitik, kitanya apa kabar? Dan antum bisa bayangin sekelilingnya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas hadirin. Makanya jangan tanggung-tanggung kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah ayo tiap acara momentum seperti ini tuh jangan sekedar seremonial aja. Ada maulid hadir, selesai maulid udah pulang. Nggak ada yang kita bawa. Jadiin momentum seperti ini perubahan untuk diri kita agar lebih baik lagi. Kenapa? Apalagi para lelaki. Perempuan juga sangat penting perannya dalam rumah tangga. Karena ibu itu madrasah pertama untuk
anak-anaknya. Para bapak juga sama perannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pemimpinnya benar, insya Allah makmumnya juga bakalan benar. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah makmumnya bakalan baik. Tapi kalau pemimpinnya nggak baik, jarang tuh, bukannya nggak ada, jarang seorang makmum jadi benernya. Bukan nggak ada, kata siapa nggak ada? Istrinya Firaun, soleha, ada tuh. Iya. Makanya, tapi buat kita bukan Firaun. Kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengharap kita ini selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Karena apa? Kita bakalan dipita pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia dikasih modal sama Allah. Paham nggak modal kita apa? Modal kita umur. Modal kita waktu. Nanti bakalan dipinta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umur itu dan untuk apa waktumu dipergunakan. Paham ya insyaallah ya? Mudah-mudahan, karena nggak banyak lebar, ini udah ada kode nih. Dari MC udah ada kode. Ana juga mau pulang jauh ke Cibinong. Doain ana biar sehat, panjang umur, biar selamat pulangnya, dan mudah-mudahan antum semua diberikan sehat, panjang umur, diruaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sebagai penutup, ana mengingatkan sekali lagi, ayo kita rubah diri kita agar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nggak ada salahnya ketika pembacaan maulid itu kita nggak ngerokok dulu. Ntar pas giliran ceramah ataupun selesai daripada pembacaan maulid, agar Rasulullah hadir aja dulu. Kalau udah Rasulullah hadir, insya Allah kita bakalan dapat syafaatnya Rasul. Pengen dapat syafaatnya Rasul nggak? Kalau pengen dapat syafaatnya Rasul, perbaikin adab kita. Karena kenapa? Kalau kita ingin kedatangan presiden aja, itu tempat nggak ujuk-ujuk langsung presiden datang, kagak. Di steril dulu tuh tempat, di steril dulu tuh tempat, dilihat, dirapihin semuanya. Begitupun kita mau datang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapihin. Kita nggak ngelihat Rasulullah sih, karena nggak kelihatan Allah, nggak kelihatan Rasul, terus kita semau-maunya, jangan. Kalau begitu caranya berarti kita jauh sama Allah. Kalau begitu caranya berarti kita jauh sama Rasulullah. Sebenarnya Allah dekat, Rasulullah dekat. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tambahkan kecintaan kita kepada majlis-majlis taklim, agar setiap ilmu yang kita dapati bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa membimbing anak istri kita di jalan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.